Halo teman-teman dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Hans Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan panduan mengenai cara membayar pajak mobil secara online. Baik teman-teman, langsung saja, saya mulai tutorialnya. Langkah yang pertama, kita install aplikasi Signal di HP kita. Teman-teman, silahkan buka HP. Kemudian silahkan cari aplikasi Google Play Store di HP kita, seperti ini. Setelah teman-teman menemukan aplikasi Google Play Store, silahkan diklik Google Play Store tersebut. Nah, di sini silahkan teman-teman ketik kata Signal atau Signal Samsat. Setelah teman-teman ketik kata Signal, silahkan diklik. Setelah kita klik, maka muncul tampilan berikutnya seperti ini. Tampak, paling atas adalah aplikasi yang kita cari, yaitu Signal atau Samsat Digital Nasional. Di tampilan atau menu ini, silahkan teman-teman klik Install. Setelah kita klik, maka kita harus menunggu beberapa menit, karena proses install sedang berlangsung. Nah, setelah selesai proses install, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat tulisan installed, atau telah terinstall. Status seperti ini, artinya tahapan pertama, yaitu proses install aplikasi Signal di HP kita, telah selesai. Nah, selanjutnya, kita lakukan tahapan kedua, yaitu pendaftaran akun Signal. Langkahnya, dari aplikasi Signal yang sudah terinstall di HP kita tadi, teman-teman bisa langsung klik open. Atau bisa juga dengan cara mengeklik aplikasi Signal yang sudah muncul di layar HP kita. Setelah aplikasi Signal teman-teman klik, maka tampilan awal Signal akan seperti ini. Silahkan teman-teman geser layar ke kiri beberapa kali. Selanjutnya, jika sudah menemukan layar dan menu seperti ini, silahkan teman-teman klik Daftar di sini. Setelah kita klik, maka akan tampak kolom-kolom yang harus kita isi. Misalnya, NIK IKTP, nama sesuai KTP, alamat email, nomor telepon, dan terakhir adalah kata sandi. Catatan pentingnya, teman-teman harus isikan data ini secara valid, dan nomor HP serta email yang masih aktif. Nah, ini adalah contoh saja, isian yang saya lakukan. Silahkan teman-teman isi data ini. Sekali lagi datanya harus benar dan valid. Jangan ada yang salah atau tidak aktif. Misalnya nih, email, nomor HP dan sebagainya. Karena baik email, ataupun nomor HP, akan dijadikan sarana untuk verifikasi akun. Sehingga jika tidak aktif, maka verifikasi tidak dapat dilakukan, dan akan gagal dalam membuat akun Signal. Demikian juga kata sandi. Teman-teman harus mencatat, dan tidak boleh lupa. Selanjutnya, jika sudah selesai isiannya, maka kita klik Lanjut. Setelah kita klik Lanjut, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Verifikasi IKTP Anda. Nah, di menu ini, teman-teman silahkan klik Verifikasi sekarang. Setelah kita klik menu Verifikasi sekarang, maka akan tampak menu berikutnya seperti ini. Pada langkah ini, teman-teman harus mengirimkan foto IKTP. Teman-teman silahkan simak dulu petunjuknya. Pertama, IKTP harus berada di area foto. Kedua, IKTP harus dapat dibaca, atau tidak buram. Yang terakhir atau ketiga, IKTP harus valid, atau tidak kadaluarsa. Setelah teman-teman pahami, silahkan diklik Lanjut. Setelah diklik Lanjut, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman baca, kemudian silahkan klik Izinkan. Setelah kita klik Izinkan, maka akan tampil menu berikutnya seperti ini. Pada bagian atas layar ini adalah contoh tampilan foto IKTP yang benar, yaitu yang sebelah kiri, atau di checklist hijau. Fotonya harus presisi, tegak lurus, semua area KTP terfoto, dan juga harus terbaca. Di menu ini, silahkan teman-teman klik While using the app, atau pilihan menu paling atas. Setelah kita klik While using the app, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Review foto IKTP kita. Setelah posisi IKTP sudah tepat seperti ini, silahkan teman-teman klik Pakai foto ini. Setelah teman-teman klik Pakai foto ini, maka akan tampil menu berikutnya seperti ini. Kita harus foto wajah kita atau selfie. Teman-teman simak dulu petunjuknya. Pertama, wajah harus berada di area foto. Kedua, usahakan foto Anda dalam pencahayaan yang baik. Ketiga, saat mengambil foto jangan menggunakan kacamata. Lalu keempat,
pastikan hasil foto tidak buram atau blur. Nah, jika kita sudah paham, maka silahkan klik lanjut. Setelah teman-teman klik lanjut, maka akan diberikan contoh atau panduan foto wajah yang benar. Yaitu wajah kita harus berada di dalam garis putus-putus warna biru. Selain itu, ikuti juga petunjuk yang muncul di layar HP. Misalnya, kita disuruh senyum, mengedipkan mata, atau perintah-perintah lainnya. Selanjutnya, setelah berhasil ambil foto wajah, maka silahkan klik pakai foto ini. Namun, jika dirasa masih kurang sesuai dengan keinginan kita, silahkan klik foto ulang, sampai mendapatkan hasil yang dianggap terbaik. Jika kita klik pakai foto ini, maka akan muncul informasi seperti ini. Verifikasi profil berhasil. Di menu ini, silahkan teman-teman klik lanjut. Setelah teman-teman klik lanjut, maka kita akan dikirimi OTP untuk melakukan verifikasi. Silahkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ini, dimasukkan ke kolom yang disediakan. Namun, jika nomor HP-nya ada di HP yang kita gunakan untuk mendaftar Signal ini, maka verifikasi ini akan dilakukan secara otomatis. Sehingga akan langsung muncul informasi seperti ini. Verifikasi berhasil. Jika nomor HP untuk mendaftar Signal ada di HP lain milik kita, maka kita harus entry kode OTP secara manual. Silahkan teman-teman masukkan kode OTP. Contohnya kita entry OTP 020005 ini ke dalam kolom yang telah disediakan oleh aplikasi Signal. Setelah kita ketik kode OTP-nya, maka akan ada informasi bahwa verifikasi OTP berhasil. Selanjutnya, kita harus melakukan verifikasi email. Pada menu ini, silahkan teman-teman klik OK. Di sini kita harus buka email yang pernah kita tuliskan sebelumnya, saat pendaftaran, atau membuat akun Signal. Untuk itu, silahkan teman-teman buka email dengan nama pengirim Signal. Judulnya adalah email verifikasi. Setelah kita klik emailnya, maka akan muncul menu seperti ini. Teman-teman silahkan klik aktivasi email. Yang saya lingkari biru ini. Setelah teman-teman klik, maka muncul informasi seperti ini. Selamat! Email Anda telah terverifikasi. Silahkan daftarkan kendaraan bermotor Anda di Signal. Nah, ini artinya adalah, kita telah berhasil membuat akun Signal. Artinya juga, langkah kedua telah selesai kita lakukan. Selanjutnya, kita lakukan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mendaftarkan kendaraan kita ke Signal. Pertama-tama, silahkan teman-teman masuk lagi ke Signal. Ini dilakukan jika kita sebelumnya sudah sign out. Namun, jika masih ada di aplikasi Signal, maka kita tinggal melanjutkan ke langkah berikutnya. Sebagai contoh saja, saya asumsikan kita masuk lagi ke Signal dari awal. Di menu awal ini, silahkan ketik nomor HP kita, dan password yang pernah kita buat, saat pembuatan akun Signal, di awal tutorial. Setelah kita ketik nomor HP, dan juga password, maka kita klik masuk. Setelah kita klik masuk, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal, ketika belum ada kendaraan yang kita daftarkan, untuk pembayaran pajak secara online. Pada layar ini, silahkan teman-teman klik, tambah kendaraan bermotor. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, teman-teman harus memilih. Kendaraan yang akan kita daftarkan itu milik kita sendiri, atau milik saudara kita, yang berada di dalam satu kakak dengan kita. Misalnya kendaraan milik istri, anak, atau siapapun, yang penting dalam satu kakak. Sebagai contoh saja, saya akan daftarkan kendaraan milik saya sendiri. Sehingga di menu ini saya klik, milik sendiri. Untuk nomor kakak dan NIK IKTP ini akan otomatis muncul, karena kita telah mengisi pada saat pembuatan akun Signal di awal tadi. Nah, berikutnya adalah kita mengisi NRKB, atau plat kendaraan kita. Sebagai contoh ini saya isi B1367WKX. Kemudian di bawahnya, harus kita isi 5 digit nomor rangka kendaraan kita. 5 angka terakhir nomor rangka kendaraan kita, letaknya ada di STNK. Itu ada juga di BPKB kendaraan kita. Silahkan teman-teman cek, atau lihat STNK-nya. Selanjutnya, di bagian bawah ini, jangan lupa teman-teman klik pernyataan, saya menjamin kebenaran data yang diberikan. Setelah itu, silahkan klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan tampak informasi bahwa kendaraan bermotor kita telah berhasil ditambahkan. Kita akan coba lihat data kendaraan yang sudah didaftarkan ke Signal.
Di sini tampak ada satu kendaraan yang sudah berhasil saya daftarkan. Mulai data plat kendaraan, atau NRKB, nama pemilik, nomor rangka, merek dan tipe, model, warna, dan sebagainya. Kita bisa juga melihat data detailnya. Caranya adalah kita klik di area warna biru ini. Setelah kita klik, maka muncul informasi lengkapnya mengenai kendaraan kita seperti ini. Silahkan teman-teman geser layar ke atas untuk melihat data rincinya. Jika suatu saat, teman-teman hendak menghapus data kendaraan, tentunya juga bisa dan itu diperbolehkan. Misalnya disebabkan kendaraan sudah dijual, atau tidak mau bayar pajak secara online lagi, atau faktor lainnya. Nah, kotak merah dengan tulisan hapus data kendaraan bermotor ini adalah menu untuk menghapus data. Kemudian, jika kita ingin menambahkan kendaraan lain, milik kita atau milik saudara dalam satu kakak, maka tinggal klik tambah, atau lambang plus ini. Dan ikuti langkah selanjutnya. Sampai di sini, berarti langkah ketiga telah selesai kita lakukan. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang keempat, yaitu proses pembayaran pajak kendaraan kita secara online. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan kendaraan untuk dibayar pajaknya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Terlihat, sudah ada plat nomor kendaraan kita. Di menu ini, kita klik pendaftaran pengesahan STNK yang terletak di bagian bawah layar. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB, atau plat kendaraan kita. Caranya dengan klik segitiga kecil, yang saya lingkari biru ini. Setelah kita klik, maka muncul data kendaraan kita. Kita pilih NRKB kendaraan ini, untuk dibayar pajaknya. Sebagai info, saran saya jangan terlalu mepet dalam proses pembayaran pajak secara online ini, karena ada proses pengiriman yang memakan waktu kurang lebih 1 minggu, atau bisa juga lebih. Jadi silahkan membayar pajak secara online ini, misalnya 2 minggu sebelum jatuh tempo, atau bahkan sebelumnya. Tentunya itu akan lebih baik. Nah, setelah NRKB kita klik, maka tampilan berikutnya seperti ini. Di sini kita klik, lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan tampak data kendaraan kita. Misalnya dari NRKB, tanggal pajak lama, tanggal pajak baru, PKB pokok, total pembayaran dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lainnya. Setelah layar digeser, silahkan teman-teman baca secara detail informasinya, jangan lupa juga untuk memahaminya. Setelah paham, silahkan dipilih, apakah dokumen TBPKP ini akan dikirim ke alamat kita, atau tidak. Silahkan pilih sesuai keinginan dari teman-teman. Ini saya contohkan pilih, ya. Agar berkas dikirim ke alamat saya. Setelah itu klik, lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul konfirmasi ulang untuk memastikan data. Apakah Anda yakin dokumen TBPKP ini ingin dikirim ke alamat Anda? Jika benar, maka pilih, ya. Setelah kita klik, ya, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini ada isian data, pengiriman, dan penerima. Silahkan teman-teman geser ke bawah. Ini adalah informasi lengkapnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh isiannya. Untuk pengirim, silahkan klik segitiga hitam ini. Lalu pilih kantor Samsat terdekat. Biasanya, kantor Samsat ini diarahkan ke lokasi paling dekat dengan alamat kita. Setelah kita pilih, maka informasi alamat Samsat dan kode pos Samsat akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita mengisi data lengkap penerima atau alamat tempat tinggal kita. Ini saya berikan contoh cara pengisiannya. Untuk provinsi, kita pilih salah satu sesuai lokasi kita. Kemudian kota madya atau kabupaten, juga sama, kita tinggal pilih sesuaikan lokasi kita. Selanjutnya kecamatan, kelurahan, alamat, hingga nomor telepon. Kita isi secara manual. Isiannya harus benar dan valid. Menu berikutnya adalah jenis pengiriman. Silahkan teman-teman klik jenis pengiriman, lalu pilih salah satunya. Ada pilihan standar SKH, dan ada pilihan ekspres. Di sini saya contohkan pilih yang ekspres, agar berkasnya lebih cepat sampai ke alamat saya. Jika sudah memilih memakai jenis pengiriman ekspres, maka silahkan klik pilih. Nah, setelah kita klik menu pilih, maka akan muncul tampilan berikutnya seperti ini. Di sini silahkan teman-teman klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini.
ada informasi progres ajuan pendaftaran pengesahan STNK kita. Dalam hal ini, proses memilih NRKB sudah dilakukan. Kemudian yang sedang proses adalah SKKP dan pengiriman TBPKP. Di bawahnya ada informasi data kendaraan kita. Silahkan teman-teman simak dengan cermat. Di menu ini, silahkan teman-teman geser layar ke atas untuk melihat informasi lengkapnya. Tampak, di sini ada informasi pengiriman, nama penerima, alamat penerima, nomor HP, dan sebagainya. Kita geser lagi layar ke atas. Di sini tampak informasi lengkap, termasuk biaya pengiriman. Silahkan teman-teman klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman klik lanjut proses pembayaran. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, ada informasi kode bayar kita. Teman-teman bisa klik copy, sebelah kanan angka. Atau bisa juga dicatat, agar tidak lupa saat melakukan pembayaran. Tampak juga informasi, batas pembayaran. Yaitu tulisan yang berwarna merah ini. Sekedar info, deadline-nya kurang lebih sekitar 2 jam, sejak kita melakukan proses pendaftaran pengesahan STNK seperti sekarang ini. Selain itu ada informasi, jumlah total biaya yang harus kita bayarkan. Nah, untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui apa? Di sini sangat banyak sekali metodenya. Mulai dari bank-bank nasional, bank-bank daerah di seluruh Indonesia, hingga dompet digital seperti GoPay, Dana, Blibli, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di Indomart, Alfamart, dan lainnya. Silahkan teman-teman memilih, mana yang dianggap paling mudah, bagi teman-teman. Sebagai contoh saja, saya menggunakan BNI Mobile Banking. Untuk itu, saya klik logo BNI ini. Setelah kita klik logo BNI, maka akan ada petunjuk, atau cara pembayarannya. Silahkan teman-teman pahami dengan baik, sebelum melakukan transfer. Selanjutnya kita melakukan langkah kelima. Yaitu proses transfer, atau pembayaran pajak kendaraan kita. Langkah pertama adalah, kita klik logo BNI Mobile Banking di HP kita. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Kita dipersilahkan untuk login. Silahkan teman-teman klik login. Setelah kita klik login, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan ketik MPIN dari BNI Mobile Banking kita. Misalnya saja ini saya ketik MPIN 558, sekian. Setelah itu, kita klik login. Setelah kita klik login, maka tampil menu berikutnya seperti ini. Di sini, silahkan klik menu pembayaran. Setelah kita klik pembayaran, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Terlihat, ada banyak sekali jenis pembayaran yang dapat kita lakukan melalui BNI. Kita cari menu Samsat atau Signal. Di sini kita geser layar ke atas untuk menemukan menu Samsat. Nah, ini adalah menu Samsat atau Signal. Silahkan teman-teman klik menu Samsat atau Signal tersebut. Setelah kita klik, maka tampak menu berikutnya seperti ini. Kita bisa pilih dari daftar favorit, atau input baru. Diasumsikan kita baru melakukan pembayaran pertama kali secara online, maka kita klik input baru. Nah, setelah kita klik input baru, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di kolom ini, silahkan teman-teman ketik kode bayar yang kita dapatkan sebelumnya. Bisa diketik secara manual, bisa juga kita tinggal paste, jika sebelumnya kita sudah klik copy, pada angka kode bayar. Setelah kita input kode bayarnya, kita klik simpan ke daftar favorit, agar mempermudah kalau nanti akan melakukan pembayaran lagi. Setelah yakin kode bayar ditulis dengan benar, maka kita klik lanjut. Setelah diklik lanjut, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ini adalah menu validasi, untuk memastikan isian data telah benar, termasuk data kendaraan, nama pemilik kendaraan, hingga total biaya yang harus dibayarkan. Di sini silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lainnya. Selanjutnya, di menu ini silahkan teman-teman ketik password transaksi. Misalnya saja, saya ketik password, Han sekian. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul informasi bahwa status pembayaran berhasil. Di sini, silahkan teman-teman geser layar ke atas. Karena sudah selesai, maka kita klik menu, kembali ke menu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah yakin ingin keluar? Maka kita klik, ya.
Selanjutnya, kita melakukan langkah ke-6, yaitu, kita menunggu berkas dikirimkan ke alamat, atau rumah kita. Untuk itu, kita perlu mengetahui, atau melacak progres ajuan pajak online dari kendaraan kita. Langkah yang pertama, setelah kita masuk ke Signal, maka di menu ini kita klik, transaksi. Setelah kita klik transaksi, maka akan tampak bahwa riwayat transaksi kita masih 75%. Nah, untuk informasi detailnya, silahkan teman-teman klik di area tulisan ini. Di bawah tulisan penerbitan dokumen digital. Setelah kita klik, maka akan tampak informasi sebagai berikut. Dari 6 tahapan proses transaksi, tampak pada ajuan pembayaran pajak kendaraan saya, yaitu masih pada tahap penerbitan dokumen digital. Di sini kita geser layar ke atas, untuk melihat informasi lainnya. Nah, di bagian bawah layar ini, ada menu lacak dan ada juga, informasi resi dari Pos Indonesia. Kita bisa klik lacak, dan tahu progres berkas kita, dengan klik lacak. Selanjutnya, kita bisa juga mengakses layanan digital. Termasuk kita bisa unduh, atau simpan layanan digital, yang terdiri dari ETBPKP, lalu e-pengesahan STNK, dan juga EKD. Yang pertama, kita coba klik menu ETBPKP ini. Yaitu menu yang saya lingkari warna merah ini. Setelah kita klik, maka akan tampak menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB, dari kendaraan kita. Caranya, kita klik segitiga kecil, yang saya lingkari biru ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini silakan klik pada tulisan B1367WKX ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silakan teman-teman klik ETBPKP 2025 ini. Nah, setelah kita klik, maka tampak data ETBPKP kendaraan kita. Silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lebih lengkapnya. Di sini teman-teman bisa juga klik menu unduh untuk mengunduh ETBPKP. Selanjutnya, kita klik menu pengesahan STNK. Setelah kita klik, maka akan tampak menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB, dari kendaraan kita. Silahkan, kita klik segitiga kecil, yang saya lingkari biru ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan klik pada tulisan B1367WKX ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silahkan teman-teman klik pengesahan STNK 2025 ini. Setelah kita klik, maka tampak data kendaraan kita. Silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lengkapnya. Nah, di sini teman-teman dapat mengunduh QR Code kendaraan kita. Selanjutnya yang ketiga, kita klik menu EKD. Setelah kita klik EKD, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB. Silahkan, klik pada tulisan B1367WKX ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Nah, di sini, silahkan teman-teman klik EKD 2025 ini. Setelah kita klik, maka tampak EKD kita. Teman-teman juga dapat mengunduh EKD kita. Caranya, silahkan klik unduh, di bagian bawah layar ini. Setelah beberapa hari, Pak Pos pada akhirnya datang juga ke alamat pengiriman, yaitu rumah kita, dan menyerahkan berkas pembayaran pajak kendaraan kita. Jika surat sudah di tangan kita, maka kita lakukan konfirmasi bahwa berkas telah kita terima. Caranya adalah, silahkan teman-teman klik pada menu konfirmasi penerimaan ETBPKP seperti pada layar ini. Setelah dikonfirmasi, maka pada transaksi detail, atau histori transaksi akan dianggap selesai oleh sistem Signal. Sebagaimana tampak pada layar ini. Nah, demikianlah, tutorial atau panduan lengkap dan terinci, mengenai cara membayar pajak mobil, secara online. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, bagi teman-teman yang membutuhkannya. Salam.